Kali ini kita mempelajari apa yang disebut dengan GNI atau Gross National Income per Kapita metode Atlas. Dalam ulasan-ulasan sebelumnya kita sudah belajar tentang PDB, lalu PNB. PNB itu yang dalam bahasa Inggrisnya sekarang dipakai GNI ya oleh Bank Dunia. Cuma sebelumnya kita belajarnya adalah nilai pasar, harga berlaku. Dalam bahasa Inggrisnya current. Bank Dunia melakukan perhitungan-perhitungan tertentu untuk keperluan perbandingan. Salah satunya adalah dengan apa yang mereka sebut sebagai metode Atlas. Mengapa demikian? Karena meskipun misal Indonesia dalam hal GDP-nya 4.788 dan dalam hal GNI sama dengan PNB ya 4.580 untuk data tahun 2022, 2023 belum ada datanya. Itu dalam angka itu apakah sama nilainya dengan dolar yang sama disebutlah di Amerika Latin, di Meksiko misalnya, apalagi dengan di Amerika sendiri atau di Hong Kong. Nah, ada perbedaan-perbedaan kurs yang tidak sederhana. Kalau cuma dolar Amerika dengan rupiah itu cukup relatif mudah menganalisisnya. Tapi kalau sekian banyak mata uang kuat di dunia, maka Bank Dunia melakukan kajian yang mencoba mengadjust ya, menyesuaikan itu. Lalu mereka sebut metode Atlas. Jadi nilai GNI per kapita metode Atlas Indonesia setelah dilakukan penyesuaian itu sebesar 4.580 dolar. Jadi per orang per hari ya, kira-kira begitu. Bagaimana dengan negara lain? Nah itu Bank Dunia menyajikan datanya. Nilainya sih tidak terlalu jauh ya dengan GNI yang current ya. Nah tetapi tetap ini yang dipakai. Nah atas dasar data-data negara-negara ini Bank Dunia mengelompokkan hampir 200 negara itu ke dalam 4 kelompok. Ada kelompok yang berpendapatan bawah, low income. Ada yang berpendapatan menengah bawah, yang disebut lower middle income. Ada yang kelompok ketiga, kelompok berpendapatan menengah atas, upper middle income. Nah, ada yang tinggi, high income. Nah, Indonesia masuk yang mana dalam hal ini? Nah, untuk tahu masuk atau tidak kita ke kelompok mana, kita harus lihat ukuran Bank Dunia. Perlu diketahui, Bank Dunia ini sebetulnya tiap tahun merubah ukurannya. Perubahannya tidak besar, tapi tetap harus diperhatikan. Karena dia juga memperhatikan faktor perubahan harga dan perubahan kurs. Nah, jadi tiap tahun 4 klasifikasi itu ada standarnya di Bank Dunia. Nah, misal untuk tahun 2021 itu batas yang masuk kelompok 3 tadi berpendapatan menengah atas ya. Itu batasnya adalah mulai dari 4.256 sampai dengan 13.205 dolar Amerika ya. Nah, sedangkan pada tahun 2022 kemarin, tahun lalu, itu antara 4.466 sampai 13.845. Perhatikan batas bawahnya berubah dari 4.256 ke 4.466. Jadi naik sekitar berapa itu? Naik hampir 200 ya, 200 dolar. Kadang kenaikannya hanya 50. Tinggal kita lihat berapa data GNI Indonesia pada tahun tersebut. Nah, pada tahun 2021 kita tidak masuk ya. Kita tidak masuk ke menengah atas karena masih bernilai 4.170. Batasnya 4.256. Nah, ini di grafik kelihatan ini. Ini saya sengaja hanya mengambil ukuran batas bawah dari kelompok ketiga. Ya, saya ingatkan para pemirsa, sebenarnya kan ada batas untuk pendapatan bawah, ada batas menengah bawah, berarti ring ya. Lalu ada menengah atas, lalu atas. Nah, ini saya ambil batas bawah dari kelompok berpendapatan menengah atas. Jadi kalau melampaui ini berarti kita masuk menengah atas. Nah, perhatikan di tahun 2021 maaf, 4.256 sementara kita baru 4.170. Jadi kita masih masuk kelompok berpendapatan menengah bawah. 2022 kita naik kelas. Batasnya memang bergeser menjadi 4.466, tapi kebetulan GNI per kapita Indonesia metode Atlas, saya ingatkan sekali lagi metode Atlas, itu nilainya 4.580. Jadi masuk kita. Tapi hati-hati juga ya, ini masuknya ibarat naik kelas ya. Mepet banget dengan batas kenaikan kelas. Kapan kita pernah menjadi kelompok berpendapatan menengah atas? Sebetulnya sebelum 2022 pernah terjadi, yaitu di tahun 2019. Jadi waktu itu batasnya 4.046 dolar, kita 4.000
70. Jadi naik kelas. Pas COVID dan setahun berikutnya kita turun kelas lagi. Nah, tahun lalu kita naik, tahun 2022 maksudnya, karena datanya baru begitu, kita belum tahu nih 2023 ini akan naik kelas atau tidak. Mohon maaf, bukan naik kelas ya, tapi bertahan di kelas menengah. Karena kalau untuk ke atas 13.600-an masih jauh kita. Jadi Bank Dunia itu, saya ulangi lagi, melakukan klasifikasi negara-negara berdasarkan JNI per kapita metode Atlas. JNI itu kalau di data BPS adalah produk nasional bruto. Kita ulangi sedikit, produk nasional bruto itu berarti adalah nilai pasar produksi orang-orang Indonesia di wilayah Indonesia ditambahi yang di luar negeri, dikurangi dengan produksi asing yang ada di Indonesia. Disebut per kapita ketika nilainya dibagi dengan jumlah penduduk. Tahap berikutnya dikonversikan dengan nilai dolar, ya. Dalam hal ini kita memakai data Bank Dunia, data BPS sedikit berbeda. Nah, kemudian oleh Bank Dunia, data current tadi, data pasar tadi di-adjust lagi dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan kurs beberapa mata uang. Disebutlah metode Atlas. Nah, angka akhirnya inilah yang dibandingkan untuk menentukan dia masuk kelompok negara mana. Nah, kalau ada pikiran bahwa Indonesia nantinya akan segera menjadi berpendapatan atas, kita harus memahami ya, untuk saat ini saja batas atas itu adalah 13.845. Dan batas itu terus akan menaik. Jadi kita jauh sekali dari negara berpendapatan tinggi.